Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap lanjut kerja walau PLN padam. 50 WP SCC EPFR 30A Liveo 400 ampere, wattmeter DC, inverter tabir 500 VA, bor duduk, terus ogluk. Pasang baterai terlebih dahulu. Kabel hitam pastikan selalu digunakan untuk jalur negatif dan positifnya kabel warna merah. Lalu kita hubungkan ke baterainya. Sekalian pasang wattmeternya untuk ke inverter. Dan ini wattmeternya, kabelnya biru itu buat positif karena kabel merah saya habis. Setelah terpasang, solar charger controllernya sudah menyala. Selanjutnya pasang kabel panel surya. Kabel panel surya negatif hitam, positif merah. Dan sudah mulai mengecas. Dari panel surya 50 WP, daya yang masuk sekitar 30 watt. Ini jam sekitar 9. Selanjutnya memasang inverternya. Lalu dicolokkan untuk kabel terminalnya. Inverter dinyalakan. Ya, sudah menyala. Dan untuk tool tinggal dicolokkan. Oke, kita tes ini dulu. Oke, menyala. Sekarang kita tes bornya. Oke, menyala. Ini menghisap kurang lebih sekitar 200 watt untuk bornya. Dan untuk ini ogluknya ini 150 watt. Nah, ini yang bikin jomplang kayak gini nih. Pengisian panel suryanya cuman kecil. Jadi panel suryanya kurang banyak. Cuman dapat 30 watt. Kalau dinyalakan semua apakah bisa? Saya kurang tahu. Oh, bisa. Nyala barengan. Semuanya nyala bareng. Total 200
90 watt menghisap dari sini. Nah, ini pertimbangannya panel surya harus bisa mengembalikan listrik yang dihisap dari baterai. Karena ini menghisap ya hampir 300 watt, maka panel suryanya juga harus lebih besar. Misal kayak 400 WP atau 500 WP ketika dipakai barengan untuk peralatan-peralatan tool seperti ini. Jadi penting sekali mempunyai wattmeter seperti ini untuk analisa pengeluaran listrik agar tidak jomplang. Pemasukannya kalau terlalu kecil, maka penghasilannya juga akan minus karena dikeluarkan lebih banyak daripada penghasilan. Sekarang ini akan saya kasih berapa estimasi biaya yang saya sudah keluarkan untuk alat yang ada di sini saja ya. Tidak termasuk tool sama kipas angin ya Mas guys. Jadi panel surya saja ini belum bisa mengembalikan ya listrik ketika digunakan untuk tool saya saat menghisap dari baterai. Jadi harusnya 400 WP-an untuk baterai segitu, minimal 300 WP. Tapi juga kita lihat-lihat dulu toolnya itu berapa watt. Jadi penghasilan panel surya minimal harus sama dengan pengeluaran. Jadi bisa dilihat di wattmeter ini tadi. Misal di sini 300 watt, maka kita juga harus pasang panel surya yang bisa menghasilkan 300 watt. Ya paling enggak 400 WP kan, saya bilang gitu. Tapi nggak apa-apa yang ada di sini saja. Ini kurang lebih harga 350.000. Untuk kabelnya 6 mm. Ini harganya saya lupa, kurang lebih ya sekitar 170.000. Terus untuk solar charger controllernya ini EPEVER 1.250.000. Terus untuk baterai LiFePO4 itu di all shop kurang lebih ya umumnya 1,5 juta sampai 2 juta. Bekas ya itu. Kalau barunya sekitar 4 juta Mas guys. Karena satu sel gini itu sekitar 1 jutaan kalau baru. Terus untuk wattmeter ini harganya dulu 80 ribuan. Terus ini terminal blok, ini harganya berapa ya? Anggap aja 5.000 lah. Lanjut lagi untuk inverternya itu harganya sekitar 400 ribuan. Harga sekarang ya. Harga sekarang 400 ribuan. Tapi karena ini punyanya teman saya dan belinya dulu itu masih 500 ribuan. Jadi akan saya tulis harga yang sekarang saja. Dan sisanya stop kontak, tool-tool yang ada di sini itu tidak perlu saya sebutkan termasuk kipas angin. Jadi totalnya segini ya. Itu belum bisa mengembalikan kebutuhan penggunaan ini. Tapi setidaknya misal ini dicas sehari, ya ini bisa dipakai untuk mungkin 1 jam untuk membackup saat PLN padam. Jadi gambarannya seperti itu. Tapi kalau mau dipakai continue, misal kerja 8 jam, maka panel suryanya harus diperbesar. Jadi jangan tergiur ketika kita melihat susunan panel surya yang sedikit, terus baterainya di sini juga ada, terus bisa buat tool. Mikirnya kita, cuman kecil segitu, beli nanti nggak seberapa, bisa buat kerja karena ngelihat-ngelihat di konten YouTube. Padahal aslinya itu masih minus penghasilan listriknya. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan kepada Mas guys semua agar bisa menentukan secara bijak penggunaan panel surya kepada beban. Jadi harus kita pantau dulu. Kita harus pasang wattmeter dari baterai ke inverter untuk melihat berapa daya yang dihisap dari sini, dari baterainya gitu. Oke, jadi gitu dulu ya Mas guys. Ini hanya vlog hiburan buat para penghobi elektronik terutama PLTS. Semoga dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya,
Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.